Duduklah sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, Injil Yohanes bagian terakhir dari wejangan Tuhan Yesus pada malam perpisahan dengan murid-muridnya. Nah, bagian terakhir itu yang kita bacakan pada hari ini. Intinya adalah Yesus berdoa kepada murid-muridnya supaya mereka bersatu. Tidak hanya itu. Injil hari ini berkata bahwa bukan untuk mereka saja, bukan untuk para rasul saja yang mendengar wejangan Tuhan Yesus pada waktu itu, tetapi untuk semua orang yang menjadi percaya melalui pemberitaan mereka. Artinya Tuhan Yesus itu berdoa untuk kita-kita ini, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman melalui pemberitaan para murid Yesus. Kita semua ini orang-orang yang mendengar berita-berita itu tentang Yesus, dan kita percaya tentang berita-berita itu, lalu ya kita minta dibaptis, kita minta menjadi Katolik. Nah, untuk itu, untuk kita ini, dan nanti dari generasi ke generasi, Tuhan Yesus punya doa tadi relevan untuk kita semua. Tidak hanya untuk kita sekarang, tetapi sampai ke generasi-generasi nanti kita sudah mati, kita punya anak cucu, nanti mereka mendengar doa ini juga. Supaya mereka bersatu, supaya kita bersatu. Nah, kira-kira kita coba bayangkan apa yang ada di benak Tuhan Yesus, sehingga dia mendoakan itu, minta kepada Bapa supaya menciptakan kondisi sedemikian rupa supaya murid-murid bersatu. Apa yang ada di benak Tuhan Yesus? Yang ada di benak Tuhan Yesus adalah satu pengalaman pahit, bahwa orang yang terpercaya, orang yang dekat dengan dia, itu dapat mengkhianati dia. Yudas. Itu pengalaman Tuhan Yesus. Orang yang hari-hari makan semeja dengan dia, mengikuti dia, pergi kemana-mana mendengarkan firman-Nya, dia mengkhianati Yesus. Itu pengalaman pahit sekali. Orang yang terdekat menjadi pengkhianat. Di dalam benak Tuhan Yesus dari pengalaman itu adalah dia melihat ada sisi-sisi gelap, kecenderungan-kecenderungan jahat yang ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, sisi gelap itu, kecenderungan jahat itu, kadang-kadang kita lahirkan dengan kata-kata yang tajam seperti pisau cukur, yang menyayat hati orang yang mendengarnya. Apa yang ada di dalam hati kita, kita tidak nyatakan dengan cara yang lembut, dengan cara yang rendah hati, tetapi kita agresif mengatakan itu kepada orang lain. Ibu, bapak, saudara-saudari, kita lalu membuat orang lain sebagai musuh kita. Dengan mengeluarkan kata-kata yang tajam seperti pisau cukur itu, kita lalu mengabaikan individualitas. Kita mengejek, kita mencemooh kemanusiaan. Seolah-olah hanya saya yang benar. Saya yang mengeluarkan kata-kata itu. Hanya saya yang benar, dia yang salah. Ini terjadi di dalam kehidupan kita. Hari-hari terjadi di dalam komunikasi kita antara suami dengan istri,
istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Kadang-kadang terjadi ini. Ada yang terpendam di dalam hati, tetapi yang terpendam itu dikuasai oleh sisi gelap, dikuasai oleh kecenderungan jahat, sehingga yang kita lahirkan itu justru menimbulkan permusuhan, menimbulkan keputusasaan, menimbulkan prasangka, menciptakan fanatisme, bahkan menyakiti hati orang yang mendengarkan. Ini ada di benak Tuhan Yesus. Maka dia berdoa supaya kita bersatu. Sebab apa? Bersatu itu menghormati martabat manusia. Manusia lebih tinggi martabatnya. Maka kebersatuan kita, persaudaraan kita, persahabatan kita justru sesuai dengan martabat manusia yang tinggi itu. Tetapi perpecahan, permusuhan yang terjadi melalui kata-kata yang keluar dari hati kita, nah, perpecahan itu nilainya sangat rendah. Permusuhan yang kita ciptakan melalui hati kita yang membenci orang, melalui hati kita yang tidak senang dengan orang lain, melalui hati kita yang diliputi oleh kemarahan. Nah, ibu bapak, perpecahan itu dan kata-kata yang tajam seperti pisau cukur itu nilainya sangat rendah. Kenapa rendah? Karena itu adalah cara binatang bekerja. Jadi kalau kita menciptakan permusuhan, kita mengeluarkan kata-kata yang mengiris hati manusia yang mendengarnya, kita tidak beda dengan binatang. Binatang ketika bertemu dengan mangsa tidak ada naluri belas kasih, tidak ada. Dia akan menerkamnya, dia akan membunuhnya. Tuhan Yesus memperingatkan kita, jangan kita membuat manusia sebagai musuh kita. Jangan menjadikan orang lain sebagai musuh kita. Jangan mengabaikan individualitas dengan mencemooh, dengan mengejek mereka. Bapak, saudara-saudari, pada hari apa yang kita petik dari pesan Injil hari ini? Satu Bapak Paus Fransiskus sebelum dia meninggal, dia menulis surat untuk seluruh dunia yang dia beri judul hari ini sebagai keluarkanlah apa yang ada di dalam hatimu dengan cara-cara yang lemah lembut, dengan cara-cara yang rendah hati, dengan cara menghormati manusia yang lain, dengan cara menghormati martabat manusia. Dia mengatakan bahwa kita harus menjadi komunikator pengharapan. Ini nasihat dari Bapak Paus Fransiskus sebelum dia meninggal. Dia harap sekali bahwa di dalam tahun yubileum ini manusia yang bersiara di dalam persaudaraan, bersiara di dalam persahabatan, bersiara di dalam persatuan. Dia sangat mengharapkan itu, supaya kita masing-masing belajar membangun diri kita menjadi seorang komunikator pengharapan. Kenapa itu Paus memberi nasihat ini? Karena Paus punya pengalaman pahit, seperti Tuhan Yesus punya pengalaman pahit dengan pengkhianat itu, Yudas. Paus punya pengalaman hari-hari dan dia menulis pengalaman pahitnya itu seperti begini. Tiap-tiap hari kalau kita menonton bincang-bincang di televisi atau kita nonton media sosial, di situ kita melihat komunikasi
Jadi satu bapak itu punya pengalaman pahit bahwa dia melihat di dalam televisi, bincang-bincang di televisi, bahkan di media sosial, itu dia bertemu dengan cara komunikasi yang tidak menghasilkan pengharapan. Tidak. Kenapa tidak menghasilkan pengharapan? Karena di dalam komunikasi hari-hari melalui saluran-saluran digital itu, melalui saluran-saluran media sosial itu, di sana terjadi orang mengeluarkan kata-kata yang tajam seperti pisau cukur. Kata-kata itu mengiris hati manusia. Orang menciptakan produk-produk palsu dengan berita-berita yang bohong, berita-berita yang tidak benar. Dengan cara-cara yang cerdik dan licik, mereka memutar balik kebenaran dari yang asli. Informasi-informasi palsu. Lalu apa? Tidak hanya sampai di situ. Ketika mereka dengan cara cerdik memutarbalikkan kebenaran, mereka mengirim pesan. Mereka mengirim pesan. Dan isi pesan itu adalah menghasut. Isi pesan itu adalah memprovokasi. Isi pesan itu adalah menyakiti orang lain. Ini yang terjadi di dalam kehidupan hari-hari lewat media sosial, lewat hal-hal digital itu. Bahkan melalui medsos dan saluran-saluran digital itu, orang menyebar perhatian yang terprogramkan. Dia mau memberitahu kepada orang lain, saya masih ada. Tetapi caranya apa? Caranya dengan membunuh kemanusiaan. Caranya dengan bermusuhan dengan orang lain. Caranya dengan mengabaikan individualitas dan mencemooh dan mengejek kemanusiaan. Ibu Bapak, saya tutup permenungan ini. Santo Bapa menasihatkan kita semua sebelum dia meninggal, supaya kita menjadi komunikator pengharapan. Artinya, apa yang ada di dalam hati kita itu, entah kita merasa kesal, entah kita merasa marah, entah kita merasa tidak sesuai dengan aku, tetapi yang ada di dalam hati itu, sampaikanlah dengan kelemah lembutan, sampaikanlah dengan kerendahan hati, bahwa saya juga salah, saya juga rapuh seperti Anda. Sampaikanlah dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dan dengan cara hormat terhadap martabat manusia. Bukan kita menyampaikannya dengan cara untuk melukai orang lain, dengan cara untuk menyakiti orang lain, dengan cara untuk membuat orang lain putus asa, dengan cara yang membuat orang lain harus menangis oleh karena kata-kata kita itu. Mari kita mohon Roh Kudus supaya Dia mempersatukan kita, supaya kita ikut menciptakan satu dunia yang damai, dunia yang bersahabat, dunia yang penuh dengan persaudaraan, dunia yang menarik orang untuk bersatu satu sama lain dan terbuka untuk membangun persaudaraan yang lebih luas dan keadilan yang lebih besar. Amin.